Ya, halo, selamat datang di channel Cikenek. Pada video kali ini kita berdua lagi nih. Nah, sekarang kita akan apa nih? di sini kelihatan ya, di situ ya. Kita akan bukan membandingkan kali ya, lebih tepatnya mungkin mereview kali ya, mereview iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro. Di sini ada iPhone 12. Ini iPhone 12. Ini ada iPhone 12 Pro. Terus di sini juga ada iPhone 11 Pro. Nah, jadi ini sekarang lagi booming banget ya, dan harganya juga fantastis. Coba sebelum kita ke harga, kita mau ke boxnya dulu nih. Nah, boxnya ini yang dipegang sama Calvin. Ini iPhone 12 ya, iPhone 12. iPhone 12 saja. Nah, di sini ada ya iPhone 12 Pro. Nah, jadi bedanya itu dari desainnya ya, kalau yang iPhone 12 itu dia munculin siapanya, kalau ini nggak jelas apa. Dia cuma ada embossnya di samping-sampingnya, sama sih sebenarnya tulisan-tulisannya ya, ada emboss di sini juga. Nah, cuman di sini nggak ada emboss, cuman ya printan gitu. Nah, cuman ini boxnya, ini yang mana sih ya? iPhone 7 dia. iPhone 7 ya, ini iPhone 7 secara tinggi sih sama ya, sama. Tapi kalau misalnya lihat di sini, tuh bedanya jauh banget ya, tuh sama. Nah, bisa dua kotak ya. Ini go green banget iPhone-nya, luar biasa go green-nya. Ini luar biasa ya dia. Kenapa dari dulu nggak, maksudnya box handphone tuh kecil ini gitu? Kira-kira kenapa ya? Coba kita cek isinya, coba isinya. Kita buka ya. Ya, coba yang 12 Pro juga coba saya buka. Coba buka. Nah, jadi isinya ada apa aja nih? Pertama pasti ada handphonenya nih. Ada handphonenya kan. Nah, ini nih. Nah, berikutnya ini ada kabel chargernya. Kabel chargernya 12 Pro juga sama, ada kabelnya. Ya, dan buku petunjuk saja. Buku petunjuknya. Berasa ada yang hilang nggak sih? Ya, nggak ada tuh kepala chargernya di sini tuh. Jadi ya, ini karena saya bukan iPhone user dan bukan fanatik sama iPhone. Jadi mungkin iPhone itu mengira yang beli iPhone itu udah pasti punya iPhone sebelumnya. Iya kan? Atau aftermarket atau enggak. Makanya kotaknya tuh bisa sekecil ini gitu. Ya kan? Tapi kata Apple-nya itu dia go green, jadi menggunakan kepala charger yang sudah ada sebelumnya jadinya tuh. Oke, tapi kalau misalkan contohnya gue yang belum punya iPhone, gue harus pakai iPhone charger yang Android gitu. Iya, nah itu kita harus beli lagi sebenarnya. Jadi go greennya ya go green buat mereka, nggak go green buat kita. Tapi bener kalau misalnya kita gini, kepala charger itu kayak nggak muat ya, maksudnya dengan packaging yang untuk safety gitu, yang maksudnya rigid gitu ya. Nggak muat sih kalau tebelnya segini. Oke, jadi ini untuk boxnya good job buat iPhone karena sudah bisa membuat yang go green tapi tidak go green buat yang usernya, terutama yang baru. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke harga nih. Harga ini yang 12 berapa ya? Ini iPhone 12 yang 64 GB ini tuh harganya di 1.200 Singapura dolar. 1.200 Singapura dolar, berarti kalau kira-kira 14 jutaan. 14 jutaan atau 14-15 jutaan lah tapi ya. Kalau masuk ke Indonesia itu kena biaya buat bea cukai, ya PPN segala macam, jadi sekitar 18 jutaan untuk iPhone 12 64 GB saja. 64. Berarti ada yang biasanya ada yang 128-nya ya. Ada 128 dan 256 juga variannya. Oke. Ya, kurang lebih sama lah ya kayak iPhone sebelumnya, ada varian storage-nya ya. Itu yang berarti yang iPhone 12 biasa itu berapa tadi? 18 juta di Indonesia ya. Nah, kalau yang iPhone 12 Pro-nya ini berapa nih? Itu tuh di 1.820 Singapura dolar. Berarti sekitar 20 jutaan lah ya. Nah, setelah masuk ke Indonesia ini di harga 25 jutaan. 25 jutaan ya, kalau kalian cek pajak segala macam ya naiknya 20% juga sama aja sih ya. Jadi kalau nggak mau bayar pajak kan nggak ada sinyal. Oh iya, ini kayak yang IMEI gitu yang kalian udah tahu ya rumornya. Ya, jadi ya begitulah. Jadi 25 juta sama di 18 dan 25. Bedanya di mana? Kalau kita lihat ini di belakang kameranya, di situ ada dua, di sini ada 3, dan perintilannya ya kalian cari coba sendiri aja ya. Jadi ya oke lah kita lanjut aja.
Apa yang membedakan barangnya? Iya. Nantilah di segmen berikutnya, karena sekarang kita fokusnya ke 12 Pro. Nah, entah kenapa saya sebagai Android user setelah memegang ini, meskipun ini kan saya ada HP ini di sini Vivo berapa gitu ya. Entah kenapa feelnya itu lebih berat iPhone 12 Pro. Entah kenapa gitu. Nah, kalau kita lihat secara saintifiknya, si 12 Pro ini 188 gram, jadi 188 gram ya. Nah, kalau yang 11 Pro ini dia itu 196, memang berasa lebih berat sih, 196 gram. Terus yang 12 156 ya. 163. Kalau boxnya 156. Jadi ini 163. Entah mungkin ada komponen yang ditambahkan, yang pasti kamera ya lebih banyak. Terus mungkin sensornya juga lebih banyak. Mungkin itu yang menambah berat. Tapi entah kenapa saya sebagai Android user tetap berasa lebih berat iPhone ya, entah kenapa ya. Karena ini lebih ringan loh daripada handphone Android yang Android pada umumnya gitu. ya. Oke. Sekarang mari kita bahas apa sih yang bedakan antara 11 Pro dengan 12 Pro 12 ini ya. Pro-nya ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini apa sih namanya? Bezel ya. Nah, ini jadi kembali lagi ke zaman iPhone 5 gitu ya. Istri saya kan punya yang 4 sama 5 yang dulu. Ternyata mirip loh pinggirannya itu. Dan lapisannya itu bukan, kalau ini kan kayak ya plastik keras gitu lah ya. Ya mungkin besi juga nggak tahu. Tapi kalau yang 12 Pro sama 12 juga ya. Itu beneran kayak aluminium gitu. Nah, ini kembali lagi ke opini pribadi. Kalau saya lebih cenderung lebih enak pakai yang ini, yang 11 Pro ya. 11 Pro yang ujungnya tuh kayak ngelengkung gitu. Tapi kalau yang ini, buat saya sih lebih enak yang kotak gini. Ini kotak ya? Enak banget sih ini. Buat digenggamnya juga enak banget. feel orang mungkin beda-beda kali ya. Back to nature. Kayak kalau saya itu bayanginnya itu kayak kita megang setir kan lebih enak bulat ya, nggak kotak gini gitu. Tapi ya selera orang lah beda-beda. Jadi kan megang handphone bukan setir, ya nggak? Oke, ya terserah ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke, nah ini yang sensor nih yang di belakang ini. Nah ini ya, ini namanya apa sih? LiDAR. LiDAR. Mungkin bisa koreksi di bawah, di kolom komentar di bawah. Bener kan ngomongnya LiDAR? Atau LiDAR. Atau LiDAR. Pokoknya sok Inggris gitu lah. Nah ini sensornya kalau dilihat kayak lebih gede ya, atau hitamnya doang? Itu lebih gede yang ini lebih gede ya. Pro, ya. Nah, jadi ini lebih gede sih sensornya. Nah kalau yang iPhone 12 nggak ada sensor. Nggak ada ya. Nggak ada sensor. Nah kita udah coba untuk ya iseng-iseng lah ya, karena kan katanya itu LiDAR itu buat ngukur measure-nya, augmented reality-nya. Ya, jadi si measure-nya itu, si pengukurannya itu lebih tepat gitu. Nah ternyata kalau kita lihat hasilnya, ternyata saya kan rumah keramik itu 60 cm. Di iPhone 12 Pro tadi udah ukur sama Calvin, persis ya, pas ya 60 cm. Nah sedangkan kalau yang iPhone 11 Pro jadi 58 ya. 58, terus juga tadi ada 64 ya, justru jadi kelebihan ya. Dicobain di iPhone 12 juga jadi 56 nggak? Enggak, karena ini sensornya ini nih, sensornya ini berguna banget. Nah jadi kalau kalian kontraktor gitu ya, beli 12 Pro, nah nggak usah pakai meteran lagi tuh, cukup pakai 12 Pro, mungkin meleset sedikit 0, berapa senti gitu, karena kan jauh banget. Oke, nah jadi sensornya ini lebih akurat, nah ya. Nah terus dari segi layar gimana nih Calvin? Saya nggak terlalu. Dari segi layar nih. Layarnya yang iPhone 12 Pro ini menggunakan sistem layar Retina yang baru. Jadinya dia lebih tajam, lebih wide ya, dia pandangannya itu beda. Oh iya. Jadi kalau misalnya kita di kamera ada sama mati lagi. Kalau di kamera, jadi kalau sudut angle-nya lebih luas kali ya. Sudut pandangnya. Dan cahayanya itu yang iPhone 12 Pro itu lebih terang. Oh iya. Daripada yang di 11 Pro ini. Padahal tingkat pencahayaannya itu sama. Ini udah paling terang ya. Ya, lebih terang. Ya. Tapi hasilnya tetap lebih bagus yang 12 Pro karena dia menggunakan layar Retina. Retina Pro. Oke, jadi itu secara teknisnya ya, jujur saya juga nggak terlalu hafal.
Nah ini jadi kalau di layar kamera juga kelihatan yang 12 Pro itu lebih cerah ya, lebih terang. Gitu. Sama yang 12 juga sama ya, Retina juga ya? Sama ya? Sama. Jadi kalau kita lihat memang yang 12 itu versi 12 lebih terang. Nah cuman ini bukan saya gara-gara Android user jadi jelekin iPhone ya, enggak. Tapi justru saya lebih suka yang iPhone 11 karena kalau kita lihat pantulan cahayanya itu nggak terlalu ya. Nah ini saya, nah kalau misalkan ini itu ada pantulan, nggak tahu di situ kelihatan ya. Tapi kalau misalkan saya arahin ke lampu, si bayangan lampunya itu beneran, ini kan lampu di atas tuh kotak ya, jadi beneran kelihatan kotak gitu. Nggak tahu di situ kelihatan nggak ya. Nah itu kan ada kayak sinar-sinar gitu. Yang iPhone 11 Pro dia lebih kayak matte gitu ya. Jadi pantulan cahayanya nggak terlalu berasa. Jadi yang 12 Pro, yang review terakhir itu dia udah 5G ya. Sedangkan yang 11 Pro itu 5G juga? Enggak, ini masih 4G. Masih 4G ya. Kalau di Indonesia udah ada 5G belum sih? Belum ada. 5G belum ada di Indonesia. Belum ada ya, tapi ya siap-siap lah ya. Siapa tahu kalian jadi pengguna pertama 5G pakai iPhone 12. Ya nggak ada salahnya gitu. Oke, jadi kesimpulan akhirnya, nah ini kan dia iPhone user, saya Android user. Jadi gimana sebagai iPhone user? Sebagai iPhone user, bagi yang suka yang ini gaya-gaya zaman dulu nih. Ini kan gaya-gayanya iPhone 4, iPhone 5. Iya nih. Ini sih menarik sih untuk mengganti iPhone yang baru. Dan kalau butuh untuk hasil kamera dan pengukuran yang bagus, bisa ganti ke iPhone 12 Pro. Oh iya betul. Katanya dia itu bisa apa ya? Bukan midnight tapi sih yang midnight sensornya. Midnight sensornya itu katanya bagus banget. Dan nanti kalian lihat aja hasil si fotonya yang apa sih namanya, yang malamnya gitu ya, benar-benar kayak siang. Ya sebenarnya udah, kalau di Android user udah lama sih. Terus apa lagi? Bagus. Terus apa lagi nih? Selain itu udah. Ya mungkin harus beli dulu terus nyobain mungkin seminggu 2 minggu baru berasa ya feel performanya segala macam. Dan kalau saya cek di websitenya katanya 50% lebih cepat daripada chip sebelumnya. Mungkin chip sebelumnya dibandingin dengan iPhone sebelumnya ya. iPhone tidak suka dibandingin dengan Android gitu. Oke, memang iPhone eksklusif ya. Nah kalau misalnya saya sendiri sebagai Android user, ya karena begitu aja jadi ya kurang ya, maksudnya tidak ada yang membuat saya itu kayak wow banget ke iPhone 12 Pro. Jadi kalau buat iPhone, mungkin kalau kalian penggila iPhone dan fans girl-nya wajib banget. Tapi kalau sebagai Android user, so aja. Jangan hina saya habis ini ya. Ya oke. Hidup Apple fanboy. Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena ini videonya iPhone soalnya. Nah oke, jadi demikian saja video kita kali ini tentang review iPhone 12 Pro ini. Dan ternyata sekarang kita itu udah sampai 10.000 subscriber gitu ya. Nah jadi janjinya kan kita mau setiap video tuh gembar-gembor tuh ya, kita mau adakan giveaway lagi. Nah giveaway-nya itu adalah kita sedang persiapkan dan pemenangnya juga lebih daripada 1 ya. Dan kira-kira sampai kapan nih kita mau jangka waktu biar mereka dapat giveaway-nya? Sebulan? Sebulan, 6 bulan, setahun. 3 bulan aja kali ya. Nah jadi 3 bulan ini kita akan lihat kira-kira dari kalian mana sih yang setia nonton video Chicken Egg. Nah kenapa 3 bulan? Karena kan kita masing-masing itu ada kegiatan ya. Saya ada kegiatan bikin video lain, dia ada bikin usaha lain dan segala macam. Nah jadi mulai sekarang kita akan lebih giat lagi bikin video, dan setiap video kalian harus, yang paling penting itu harus subscribe dulu ya. Pasti. Subscribe channel ini, channel ini, dan juga follow IG kita ya di sini. Nah ada Chicken Egg. Nah terus yang satu lagi, kalian harus komentar yang menarik di setiap, kalau bisa di setiap video Chicken Egg ya. Nah jadi kita akan melihat kira-kira kenapa kalian menginginkan giveaway ini. Nah meskipun belum tahu giveaway-nya, tapi ya ada bocoran dikit kira-kira iPhone 12 Pro mungkin. 12 mungkin kita saksikan saja. Mungkin kan. Nah jadi kalian bisa dapatkan sebuah handphone dan juga yang lainnya. Jadi ingat, pemenangnya lebih daripada 1. Jadi komentar seunik mungkin dan jangan kopas dari video satu ke video yang lain karena itu akan kelihatan banget ya. Oke, jadi demikian saja video kita kali ini. Yang mau disampaikan?
nggak ada, subscribe kita aja nanti dan Oke. like video kita ya. Jangan lupa di share. Ya, share, like, komentar segala macam lah. Oke. Dah.